Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini materi yang terakhir yaitu irisan dua lingkaran yang terdiri dari beberapa subbab. Oke, yang pertama itu adalah kedudukan dua lingkaran. Kalau kita perhatikan di sini ada beberapa banyak poin gitu ya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meskipun sebenarnya untuk kondisi ini itu bisa diperbanyak lagi gitu ya. Oke, kita ketahui dulu bahwa kondisi-kondisi apa saja sih yang ada dalam dua lingkaran ini gitu ya. Yang pertama adalah dia setitik dan jari-jarinya sama gitu ya. Jadi mereka lingkaran yang saling berimpit. Jadi syaratnya adalah ini lingkaran saling berimpit. Ini Bapak singkat aja. Jadi lingkaran saling berimpit. Yang kedua, ini apa? Ini lingkaran sepusat gitu ya. Dua lingkaran sepusat. Karena apa? Mereka mempunyai titik pusat yang sama tetapi jari-jarinya berbeda. Oke. Sekarang ini apa? Ini adalah lingkaran dalam lingkaran gitu ya. Gitu ya. Jadi ini maksudnya dalam gitu ya. Jadi lingkaran dalam lingkaran. Di mana ada lingkaran tapi di dalam lingkaran gitu ya. Oke. Kalau ini apa? Ini adalah singgung dalam. Bersinggungan dalam. Maksudnya dua lingkaran ini saling bersinggungan tapi di dalam gitu ya. Oke, yang ini apa? Berpotongan. Jadi kalau kita perhatikan di sini sebenarnya ada yang mendefinisikan menjadi tiga gitu, berpotongan, di mana titik pusatnya di luar lingkaran, pada lingkaran, dan yang satu lagi titik pusatnya di dalam lingkaran. Tapi kita akan membahasnya cukup satu saja, yaitu di mana dia pokoknya kalau ada dua lingkaran yang memotong di dua titik gitu, jadi disebutnya berpotongan. Oke, yang ini disebutnya bersinggungan luar. Dan yang terakhir dia saling lepas gitu ya, atau tidak berpotongan atau tidak bersinggungan, boleh lah gitu ya. Oke, atau kalau kita sederhanakan mereka saling lepas gitu aja. Nah, dari 7 kondisi ini, apa sih yang membuat mereka berbeda gitu ya. Nah, yang harus kita perhatikan di sini adalah langkah-langkahnya gitu ya. Jadi gimana sih cara untuk mengetahui kondisi mereka, bahwa kasih tahu triknya gitu ya. Yang pertama adalah langkah-langkah untuk mengetahui apa bedanya, kecuali ini ya, ini untuk berimpit dia yang pasti jarak antara titik pusatnya 0 dan jari-jarinya juga sama, R1 sama dengan R2 dan jarak antara P1 P2-nya sama gitu ya. Ini sama. Sorry. Maksudnya jarak antara P1 sama P2-nya itu sama dengan 0. Oke. Nah, di sini langkah-langkahnya apa saja? Langkah-langkahnya itu adalah yang pertama, cari titik pusat dan jari-jari dari kedua lingkaran. Jadi yang pertama langkahnya adalah cari titik pusat dan jari-jari kedua lingkaran. Yang kedua, cari R1 min R2 dan R1 tambah R2 gitu ya. Jadi ini mutlak maksudnya apa? Dia selalu positif gitu. Intinya kalau negatif ya tinggal dipositifin. Ini R1 tambah R2. Oke. Jadi cari jumlah dan selisih dari jari-jari. Yang ketiga, itu langkahnya adalah mencari jarak antara P1 dan P2. Cari jarak, ini maksudnya jarak ya. Kalau tadi ini tandanya mutlak gitu ya. Oke, cari jarak antara P1 dan P2. Maksudnya apa? Jarak titik pusat. Yang terakhir baru menentukan kondisinya. Oke, kita bikin lebih sederhana. Yang pertama adalah kita bikin kayak gini. Ini adalah garis bilangan. Garis bilangan di mana kondisi kita perhatikan di sini. Jarak kalau sepusat, pasti jarak antara kedua titiknya sama dengan 0 gitu ya. Jadi yang pertama adalah kondisi dia 0 paling kiri. Yang kedua di sini itu adalah R1 min R2 dimutlakin. Yang ketiga di sini R1 tambah R2 gitu ya. Nah, ini apa? Ini adalah kondisi gitu ya. Kondisi di mana yang pertama kalau 0 itu dia jarak antara P1 dan P2-nya, ini kita lihat dia ada di mana. Kalau jaraknya adalah 0, maka dia sepusat artinya. Apalagi kalau jari-jarinya sama, berarti dia berimpit gitu. Yang kedua, kalau dia ada di sini nih, ada di sini, kondisinya ada di antara 0 sampai selisih dari jari-jari, maka itu adalah LDL, lingkaran dalam lingkaran. Kalau dia sama, jadi jarak antara kedua titik itu sama aja dengan selisih jari-jarinya, maka itu disebut singgung dalam. Gitu ya. Ini kondisinya ketika dia sama gitu ya dengan selisihnya. Kalau kondisinya ada di sini di antara selisih dan jumlah, maka dia disebut berpotongan. Yang ini kalau kondisinya ada di sini itu singgung luar. Gitu ya. Kalau ada di sini. Dan kalau ada di sini berarti mereka saling lepas. Gitu ya. Jadi yang pertama kita bikin garis bilangan dulu dari selisih dan jumlahnya, lalu setelah itu cari jarak titik pusat. Setelah itu baru menentukan. Maksudnya apa? P1, P2 itu ada di mana kondisinya? Apakah di sini, apakah di sini gitu ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah P1, P2 ada di mana. Gitu ya. Nanti kita lihat di contoh soal, gitu ya. Oke. Ini untuk yang pertama yaitu kedudukan dua lingkaran, gitu ya. Kita lanjutkan yaitu yang kedua mengenai garis kuasa. Yang keduanya garis kuasa atau boleh juga persamaan tali busur, itu sama aja. Jadi maksudnya apa ini? Jadi kalau kita perhatikan di dalam dua lingkaran yang saling berpotongan ataupun saling lepas gitu ya. Nah, kita ambil yang saling berpotongan aja. Ini, nah ini disebut adalah garis kuasa.
Oke, jadi garis kuasa itu adalah garis yang diambil dari dua titik potong terhadap dua lingkaran yang berpotongan, gitu ya. Nah, ini disebut garis kuasa atau persamaan tali busurnya, boleh lah, gitu ya. Nah, gimana sih cara mencari ini? Gampang, yaitu L1 kurangi L2 sama dengan 0. Dah, dapat selesai, itu dapat kita garis kuasa. Atau boleh kita misalkan K, gitu ya. Nah, yang ketiga, kita ngomongin berkas lingkaran. Berkas lingkaran. Nah, untuk berkas lingkaran, kita ngomongin sama, kita harus ngebahas garis kuasa juga. Kalau berkas lingkaran, kita bisa bikin suatu lingkaran dari garis kuasanya yang melalui dua titik potong dari dua lingkaran. Jadi kalau kita perhatikan, ini bisa kita bikin lingkaran baru, gitu ya. Atau bisa juga seperti ini. Jadi intinya apa? Kita bisa membuat lingkaran baru di mana dari dua titik potong ditambah dengan satu titik yang diketahui, gitu ya. Gimana sih cara nyarinya? Itu bisa yang pertama L1 tambah lambda L2 sama dengan 0. Atau boleh juga L1 tambah lambda dari K. K itu apa? Garis kuasa. Atau L2 ditambah lambda kali K sama dengan 0. Jadi bisa pakai rumus ke-1, kedua, ketiga. Bebas, itu sesuai kondisi. Nanti lambdanya dapat dari mana? Ya kita substitusi dari titik yang diketahui, gitu ya. Kita langsung ke contoh soal. Oke, kita coba contoh yang pertama di sini. Tentukan kedudukan dua lingkaran ini. Oke, kita bikin langsung ya dari sini supaya tahu. Yang pertama kan langkah pertama itu harus tahu titik pusat dan jari-jarinya. Oke, langsung bikin, berarti jadi X plus 1 kuadrat tambah Y plus 1 kuadrat sama dengan min 1 tambah 1 tambah 1. Atau ya sama aja dengan 1 gitu ya. Berarti di sini kita dapat titik pusat yang pertama adalah berapa? Min 1, min 1. Dengan jari-jarinya 1. Kita misalkan ini oke, kita misalkan TP1 R1. Yang kedua yang ini, berarti kan X min 2 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 9 atau sama aja dengan 16. Berarti dapat nih TP-nya itu berapa? Titik pusatnya di 2,3. Dengan jari-jarinya itu 4. Ini TP2 R2. Oke, langkah pertama selesai, kita dapat nih. Nah, langkah kedua itu adalah cari selisihnya R1 min R2 gitu ya. Ya udahlah yang besar kalau yang kecil. Intinya kan mau coba R1-nya kan itu 1 min 4 sama dengan negatif 3 karena mutlak maka jadi 3 gitu ya. Yang kedua R1 tambah R2 berarti apa? 1 tambah 4 sama aja dengan 5. Setelah ini kita cari P1 P2-nya. P1 P2. Jadi jarak P1 sama P2. Berarti pakai apa? Jarak 2 titik gitu ya. Berarti 2 dikurangi min 1 kuadrat ditambah 3 dikurangi min 1 kuadrat. Maka jadi sama aja dengan akar dari ini 3, 9 ditambah 4 kuadrat 16 atau sama aja dengan 5. Oke, kita perhatikan di sini, kita bikin garis bilangan. Ingat paling kiri. Nah, di sini 0, di sini selisihnya 3, di sini adalah jumlahnya. Sekarang P1 P2-nya berarti ada di mana? Ada di 5 ya kan? Tepat di 5 sama dengan ini gitu ya. Karena tepat di sini, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kedua lingkaran bersinggungan luar ya. Gitu ya. Oke. Jadi kalau ceritanya ada di sini nih, apa tadi? Lingkaran dalam lingkaran. Oke, kalau di sini sepusat. Tapi kalau jari-jarinya sama, kalau R1 sama dengan R2 berarti dia berimpit. Kayak gitu ya. Jadi kita lihat dulu kondisinya ada di mana gitu ya si P1 P2-nya. Oke, yang contoh nomor 2. Diberikan dua lingkaran itu dan itu. Tentukan batasan R agar kedua lingkaran saling berpotongan. Kalau saling berpotongan, tadi apa? Dia ada di antara selisih dan jumlah. Ada di tengah-tengah untuk menjadi syarat berpotongan. Nah, kita perhatikan lagi di situ titik pusatnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti apa? TP-nya sama aja dengan 0,0. Jari-jarinya adalah R. Oke, TP1 R1. Oke. Yang kedua, persamaan yang kedua itu berarti kita langsung aja bikin X min 5 kuadrat ditambah Y kuadrat sama aja dengan min 16 tambah 25 atau sama aja dengan 9 gitu ya. Berarti TP-nya ada di 5,0 dengan jari-jarinya sama dengan 3 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita cari lagi yang kedua, itu adalah selisihnya R1 min R2 dimutlakin atau sama aja dengan R1 min R2 R min 3 gitu ya. Terus yang kedua R1 tambah R2 atau kalau kita lihat di sini berarti 3 tambah R gitu ya. Oke. Nah, kita cari juga karena ini udah berpotongan ya. Jadi nggak usah dicari jarak antara kedua titik pusat gitu ya. Oke, jarak antara kedua titik pusat gak usah. Nah, sekarang kalau berpotongan berarti kita harus masuk ke syarat. Syaratnya itu kan R1 min R2 itu harus ada di antara P1 P2, jarak P1 P2 dan jumlah dari R1 tambah R2. R1 min R2 berarti kan R min 3 gitu ya. Kurang dari P1 P2-nya berapa? Oh iya, P1 P2-nya juga harus dicari dulu ya. P1 P2-nya berarti kan sama aja dengan akar dari 5 min 0 dikuadratin ditambah 0 min 0. Ya udah,
berarti sama aja dengan 5 gitu ya. Oke, karena ini nggak ngaruh, ini 5 kuadrat diakarin ya 5. Berarti ini 5, ini berarti jadinya R plus 3 atau ya 3 plus R sama aja. Nah, sekarang dari kedua ini kita pisah ada dua arti gitu ya. Yang pertama, R min 3 lebih kecil daripada 5, maka dapat R-nya lebih kecil daripada 8. Yang kedua, itu 5 kurang dari R plus 3. Maka kita dapat 2 lebih kecil daripada R atau R-nya lebih besar daripada 2. Dari dua syarat ini, maka kita dapati bahwa R lebih besar daripada 2, R lebih kecil daripada 8. Berarti R-nya ada di antara 2 sampai 8. Gitu ya. Oke, ini dapat jawabannya. Kalau bingung ini irisan ya. Oke, nah lanjut ke latihan nomor selanjutnya, itu nomor 3. Nomor 3, diketahui dua lingkaran, garis kuasa dan titik potong dua lingkaran. Oke, nah cara mencari garis kuasa sekali lagi untuk mencari K itu kan sama aja dengan eliminasi aja ya. Berarti kita tinggal eliminasi, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat min 8X min 6Y plus 21 sama dengan 0. X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X min 4Y plus 7 sama dengan 0. Kita kurangi. Nah, kalau dikurangin ini berarti dapat min 4X min 2Y plus 14 sama dengan 0. Gitu ya. Maka kita dapati bahwa garis kuasanya adalah ini, min 4X min 2Y plus 14 sama dengan 0. Nah, yang kedua, titik potong dua lingkaran. Oke, ini boleh kita sederhanakan. Jadi, ini yang pertama dapat nih si A, gitu ya. Ini dapat jawabannya si A. Oke, kalau mau mencari titik potong dua lingkaran, maka garis kuasa kita bikin jadi Y sama dengan atau X sama dengan. Kita bagi min 2 deh. Berarti kan dapat 2X plus Y min 7 sama dengan 0, atau dapat Y-nya sama dengan min 2X plus 7. Nah, dari sini kita substitusi. Kita substitusi ke salah satu persamaan. Gitu ya, kita misalkan ke yang persamaan kedua gitu ya. Kita substitusi berarti X kuadrat ditambah min 2X plus 7 kuadrat dikurangi 4X min 4Y plus 7 sama dengan ini Y-nya juga diganti, min 2X plus 7 sama dengan 0. Oke, kita dapati bahwa setelah mendapatkan Y, kita substitusi ke persamaan yang kedua, ganti lalu dihitung, dapatlah X-nya kita faktorkan 5X min 14 kali X min 2, dapat X-nya. Setelah mendapatkan X-nya kita substitusi ke sini gitu ya. Setelah disubstitusi maka kita dapat ini. Oke, dapat titiknya, titik potongnya adalah 14/5,7,5 atau 2,3. Nah, sekarang ke nomor terakhir, yaitu nomor 4. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik potong antara ini dan ini, serta melalui titik ini. Oke, jadi kalau ditanya persamaan lingkaran yang melalui titik potong antara dua lingkaran, maka itu kita larinya ke berkas lingkaran. Oke, jadi disuruh mencari persamaan baru, tapi dari dua titik potong lingkaran. Nah, berarti apa? Kita cari dulu, boleh pakai yang rumus ke-1, kedua atau ketiga, tapi Bapak pakainya yang kedua dulu aja, yaitu kita cari dulu garis kuasanya ya. Min 2Y min 11 sama dengan 0. Oke, kita coba eliminasi dengan cara dikurangi, berarti dapat 10X plus 2Y min 15 sama dengan 0. Ini adalah garis kuasanya, oke? Garis kuasanya. Nah, selanjutnya dari sini katanya dia melalui titik ini. Kan rumusnya itu L1 tambah lambda dari K sama dengan 0. Ini adalah berkas lingkaran gitu ya. Oke, L1-nya ya kita ambil yang ini, berarti jadinya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X min 2Y min 11 sama dengan bukan sama dengan 0, ditambah lambda kali ini 10X tambah 2Y min 15 sama dengan 0. Oke, kan katanya yang A itu dia melalui titik 1,1. Oke, melalui titik 1,1, maka ya udah kita ganti aja X-nya 1, Y-nya 1, sehingga 1 tambah 1 tambah 4 min 2 min 11 ditambah lambda dari masukin 1 juga 10 tambah 2 min 15 sama dengan 0. Sehingga ini kalau kita hitung menjadi min 7. Kalau kita pindahin berarti kan jadi 7 ya. Ini kalau kita hitung jadi min 3 sama dengan 7 gitu ya. Jadi ini kan negatif 7, kita pindahin ke sana jadi 7. Berarti dapat lambdanya itu adalah 7 per min 3. Udah beres? Belum, kita baru dapat lambdanya, tinggal apain? Substitusi ke sini gitu kan ya. Oke, kita substitusi aja. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X min 2Y min 11 tambah ini min 7 per 3 sama aja ya. Ditambah min 7 per 3 dikali 10X plus 2Y min 15 sama dengan 0. Oke, kita kali dulu dengan 3 supaya gampang gitu ya. Berarti jadi 3X kuadrat tambah 3Y kuadrat tambah 12X min 6Y min 33 ditambah yang ini dikaliin min 7, berarti min 70X min 14Y sama ditambah berapa? 105 gitu ya, sama dengan 0. Oke, kita tinggal hitung, berarti jadinya 3X kuadrat tambah 3Y kuadrat, yang ini sama ini kan jadi berapa? Min 58X, yang ini sama ini jadi min 20Y, yang ini sama ini jadinya 72 sama dengan 0. Oke. Ini adalah persamaan lingkaran yang baru. Oke. Nah, selanjutnya untuk memiliki titik pusat setengah dan 3/2 gitu ya. Itu gimana caranya? Kalau yang B-nya katanya melalui titik pusat dari setengah, 3/2. Oke, kalau kita diketahuinya titik pusat, maka kita ambil dari persamaan ininya.
gitu ya. Kita kalikan, jadinya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X min 2Y min 11. Kita kalikan lambdanya jadi tambah 10 lambda X tambah 2 lambda Y min 15 lambda sama dengan 0. Lalu setelah ini kita substitusi, kita kelompokkan yang variabelnya X. Ini sama-sama X gitu ya. Berarti ditambah 4 ditambah 10 lambda X ditambah, ini kan min 2 ya, min 2 ditambah 2 lambda Y dan dikurangi 11 dikurangi 15 lambda sama dengan 0. Oke, kan kalau kita ketahui bahwa rumusnya kan ini sebenarnya bentuknya X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C gitu kan ya. Ini adalah C gitu ya sini. Nah, ini C. Nah, sekarang sama 0. Kalau kita pengen tahu titik pusat, itu kan rumusnya TP itu kan sebenarnya min A per 2, min B per 2. Berarti apa? Ya udah, ini 4 plus 10 lambda dibagi 2 dikasih negatif sama aja dengan pusatnya. Pusatnya adalah setengah. Ini bisa coret ya. Negatifnya bisa kesanakan jadi 4 tambah 10 lambda sama dengan negatif 1. Berarti 10 lambda sama dengan negatif 5. Berarti lambdanya sama dengan negatif setengah. Oke, kita dapat lambdanya. Setelah dapat lambdanya, kita tinggal ganti ke sini. Ini kan persamaannya kan. Nah, ini persamaannya. Kita tinggal ganti, jadinya X kuadrat tambah Y kuadrat. Lambdanya negatif setengah. 10 kali negatif setengah min 5. 4 dikurangi 5. Ya, min X gitu kan ya. Begitu kan ini? Masukin min setengah. Jadi min 2 kurangi min 1. Berarti ya min 2 kurang 1. Maksudnya min 3Y gitu ya. Yang ini masukin ke sini. Berarti berapa? Oh, jadi plus 15 per 2 gitu kan ya. Plus 15 per 2 berarti jadinya min 7 per 2 sama dengan 0. Oke, nah ada pecahan nih. Ya seperti biasa kita kali supaya nggak ada pecahan. 2X kuadrat tambah 2Y kuadrat min 2X min 6Y min 7 sama dengan 0. Oke, ini teorinya. Kita ke latihannya. Ini untuk latihannya ada ini bukan, ini contoh soal ya. Oke, ini untuk latihannya ada 4 soal. Semoga bisa dimengerti dan bisa untuk persiapan PAT beberapa minggu lagi. Dan semoga kita diberi kesehatan sampai kita nanti bisa masuk sekolah bersama-sama dan tidak ada yang sakit. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.